Bisa dimulai, Bil, ini udah gua rekam. Oke, jadi selamat malam teman-teman dan Kak Valen. Selamat malam. Malam, Bil. Malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Kak Valen dan teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk melakukan presentasi hobi dan keahlian masing-masing. Dan untuk yang pertama langsung aja dari aku ya, teman-teman dan Kak Valen, izin share layar. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Billy Valentino Pratama dengan ujung NIM 125, ujung NIM 73. Jadi di sini hobi aku itu adalah bermain bola basket. Nah, di sini aku akan ngejelasin apa itu bola basket dan gimana teknik-teknik basket dan apa aja sih yang ada di dalam permainan bola basket itu. Bentar. Sorry teman-teman nge-lag. Nah, jadi bola basket itu adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim dan masing-masing tim itu terdiri dari 5 orang dan tujuan bermain bola basket itu untuk memasukkan bola ke dalam ring musuh. Nah, selanjutnya itu ada teknik dasar bola basket. Yang pertama itu ada mengoper bola atau passing. Nah, passing ini yaitu seperti memindahkan bola dari kita ke teman satu tim. Nah, passing itu juga banyak macam teman-teman, tapi yang umum itu adalah overhead pass, itu passing dari belakang kepala, chest pass, itu passing dari dada, dan bound pass, passing itu mantul ke lantai. Terus itu ada menangkap bola. Nah, menangkap bola itu adalah menangkap bola basket yang dipassing oleh teman satu tim kita itu. Terus yang selanjutnya itu ada menggiring bola atau dribbling. Nah, dribbling ini seperti memantulkan bola basket sambil berjalan atau berlari ke lantai. Dan selanjutnya itu ada menembak bola atau shooting. Shooting itu banyak jenisnya teman-teman, tapi yang umum itu adalah ada seperti 3 point, contohnya itu shooting 3 poin. Terus ada, maaf ini, gerakan memutar tubuh dengan satu kaki menjadi poros. Nah, itu disebut pivot. Jadi gunanya pivot itu untuk mengelabui musuh, teman-teman. Terus yang selanjutnya ini adalah mengambil bola pantul setelah tembakan gagal masuk ke ring. Nah, itu namanya adalah rebound. Jadi kalau ada bola yang gagal masuk ke ring musuh itu kita ambil lagi, namanya itu rebound. Next, di sini ada pelanggaran umum basket. Yang pertama adalah membawa bola tanpa menggiring bola. Itu namanya traveling, teman-teman. Jadi itu tidak boleh dilakukan pada saat main basket. Selanjutnya adalah berhenti lalu menggiring lagi. Itu namanya double, teman-teman. Jadi kalau kita udah dribbling bola basket, terus kita berhenti dan berhenti sejenak, megang bola dan jalan lagi, itu nggak boleh, teman-teman. Itu pelanggaran. Terus selanjutnya itu kontak fisik yang tidak sah atau mendorong atau memukul.
Nah, itu namanya adalah fall. Fall itu banyak macam teman-teman. Ada fall yang ringan dan fall yang berat. Terus pemain berdiri lebih dari 3 detik di area lawan. Nah, jadi kita sebagai yang penyerang itu nggak boleh berdiri 3 detik di area lawan di dalam kotak pertahanan musuh. Itu namanya 3 second, teman-teman, pelanggaran. Nah, selanjutnya itu tidak melakukan tembakan dalam 24 detik. Nah, saat kita nyerang dalam permainan bola basket itu, kita harus melakukan bola itu harus nyentuh ke ring musuh dalam 24 detik itu. Kalau nggak nyentuh, maka terjadi pelanggaran. Next, itu ada peraturan skor bola basket. Ada yang namanya 1 poin atau itu contohnya seperti lemparan bebas. Nah, ketika teman-teman dilanggar oleh musuh atau kita mendapat tembakan bebas itu poinnya 1. Terus ada 2 poin. Nah, contohnya tembakan dalam area 3 poin. Nah, di pertahanan musuh itu kan ada garis 3 poin. Nah, kalau kita nembak atau lay up di dalam kawasan 3 point itu, kita dapat 2 point. Nah, yang terakhir itu ada 3 point, tembakan di luar area 3 point. Nah, kalau kita syuting dari jauh di luar kotak 3 point itu, kita akan mendapatkan 3 poin, teman-teman. Next, ini adalah strategi permainan bola basket. Secara umum, penyerangan bola basket itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu serangan cepat sebelum lawan siap. Nah, maksud serangan cepat itu ketika pertahanan kita itu kebobolan musuh dan musuh belum siap. Nah, kita bisa melempar bola sejauh-jauhnya, teman-teman, kepada teman kita yang di depan sana. Itu namanya pass break namanya. Yang kedua itu adalah pola serangan teratur dengan pergerakan. Nah, di sini kita menyerang pertahanan musuh itu dalam passing yang teratur, teman-teman, agar pertahanan musuh pecah. Dan yang ketiga itu menjaga jarak dan operan yang efektif. Nah, di sini kita harus beri jarak kepada musuh agar musuh tidak bisa mengambil bola yang kita bawa, teman-teman. Terus itu ada di pertahanan, defense. Nah, di pertahanan defense itu yang pertama setiap pemain menjaga 1 lawan langsung. Itu penyebutannya man to man. 1 orang menjaga 1 orang langsung, teman-teman. Terus yang kedua itu ada menjaga area untuk ruangan serangan. Nah, ini contohnya seperti zone defense. 2 di depan dan 3 di belakang, teman-teman. Terus ada menekan lawan sejak awal. Nah, ini yang paling unik, teman-teman, dan yang paling banyak dipakai di turnamen-turnamen besar. Ini namanya full court. Jadi kita menekan lawan itu dari pertahanan musuh, teman-teman, sampai ke pertahanan kita sendiri, teman-teman. Nah, next, selanjutnya itu, nah, selain dapat ini olahraganya, di bola basket itu juga kita dapat nilai-nilai seperti disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan sportivitas. Jadi di basket itu nggak selalu tentang siapa yang poin, siapa yang paling jago, tapi di basket itu juga ada namanya disiplin, seperti tepat waktu dan ikut arahan pelatih. Juga kerjasama, kompak, saling mendukung, saling membantu, terus tanggung jawab. Nah, jangan ngilang-ngilang gitu kalau tanggung jawab itu. Sportivitas itu seperti ya adil, nggak curang, dan menghargai lawan. Nah, selesai, teman-teman, dengan bola basket. Sebelum ke penutup ini ada yang mau nanya nggak tentang basket, teman-teman?
Boleh Kak Palen. Oke, terima kasih Billy. Sebelumnya aku mau nanya dulu buat sesi pertanyaannya. Ini cuman boleh berapa pertanyaan atau kamu batasin menitnya berapa? Eh, Menitnya itu antara 5 sampai 7 Kak sebenarnya. 5 menit berarti per orang gitu buat sesi pertanyaan. Oh enggak Kak, itu presentasi 5 sampai 7 menit itu sesi tanya sama presentasinya. Oke, oke. Boleh yang lain dulu yang nanya. Mungkin menghemat waktu cuman satu pertanyaan teman-teman kan ini dibatasin juga 1 jam. Izin bertanya, Billy. Iya silakan. Eh, Kalau menurut kamu manfaat dari hobi kamu untuk diri kamu itu ada apa aja, Billy? Oke, jadi eh, manfaat dari hobi saya itu sendiri bola basket itu banyak, salah satunya itu meningkatkan fisik dan memperkuat ketahanan fisik kita dan juga menambah relasi. Soalnya di basket itu banyak berbagai teman yang belum pernah saya kenal jadi kenal gitu. Oke. Baik, saya rasa cukup. Ini eh, mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya serahkan yang kepada teman saya selanjutnya. Nah, untuk hafalan sama teman-teman bisa nunggu sebentar nggak? Ini lagi azan soalnya. Boleh. Bisa gak lu?
Ini mau nungguin Galuh dulu atau mau dilanjut yang lain? Kalau di tempat saya juga masih azan sih, Kak. Jadi kayaknya nunggu Galuh aja. Slide-nya apa kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Galuh. Tinggal. Kelihatan Gal. Kelihatan kalau Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Jadi malam ini aku bakal presentasiin tentang apa itu hobi aku tuh apa sih. Jadi dari poster judul ini mungkin teman-teman udah pada tahu ya, nonton K-drama. Jadi hobi aku tuh adalah nonton drakor atau drama Korea. Gimana sih aku bisa suka sama drama Korea ini? Jadi menurut aku drama Korea ini jadi salah satu hobi yang aku sukain karena dia tuh tidak cuma memberi hiburan tapi juga bisa ngasih pelajaran gitu. Misalkan kalau misalkan lagi nonton drama tentang hukum nih, jadi kita misalkan sedikit banyaknya bakal paham tentang hukum juga, ataupun tentang kan drama itu tidak tentang hanya tentang romantis aja ya. Jadi dari situ juga misalkan banyak tentang pelajaran-pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil, dan juga alasan aku suka tuh yang pertama ada mengisi waktu luang. Kalau misalkan lagi libur gini, misalkan lagi libur semester gini, kan misalkan gabut ya, itu jadi mengisi waktu luang itu sehari aku bisa tamatin satu drama gitu. Terus yang kedua menjadi hiburan setelah beraktivitas. Setelah seharian beraktivitas capek, aku biasanya pelariannya tuh ya ke nonton drama ini. Terus membantu mengurangi stres. Untuk aku sendiri, kalau nonton drama ini jadi hiburan dan sebenarnya tergantung orangnya teman-teman. Kalau aku suka drama yang thriller yang emang membutuhkan apa ya? Emang melatih berpikir gitu. Itu menurut aku malah mengurangi stres. Jadi malah seru sendiri, ada challenge-nya dari diri sendiri. Terus yang keempat membuat aku tuh penasaran dengan jalan ceritanya. Ada beberapa drama yang dari episode satunya tuh udah nagih gitu untuk lanjut ke nerusin episode-episode akhirnya sampai tamat. Jadi aku tuh juga selektif banget soal drama ini, jadi nggak asal FOMO-FOMOan. Aku ngeliat dulu bakal sinopsisnya gimana, terus alur ceritanya gimana, terus juga dari misalkan review-review orang tuh gimana sih tentang drama ini, menarik atau enggak, bagus atau enggak. Terus lanjut, ada genre apa aja sih yang aku suka. Ini aku rangkum aja jadi 3. Yang pertama tuh ada thriller. Jadi thriller ini genrenya adalah penuh misteri dan plot twist. Jadi tiap episode atau di akhir episode drama tersebut ada plot twist yang buat buat kaget gitulah penonton. Salah satunya yaitu mungkin teman-teman pernah dengar drama Mouse. Eh,
Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk genre yang thriller, mungkin teman-teman pernah dengar drama kayak Mouse, itu banyak banget yang review dan rata-rata reviewnya tuh pada bagus banget dan pada ngerekomendasiin untuk nonton itu karena plot twistnya bener-bener mind blowing banget sih. Terus yang kedua ada Hukum. Gimana sih mengangkat tema tentang keadilan, persidangan, dan konflik moral tentang pemerintah dan juga rakyatnya. Drama terbaru yang aku tonton genre hukum itu The Judge Return. Jadi yang dimana seorang hakim korup, dia kembali ke masa lalu, kemudian dia tobat gitu teman-teman. Dan setelah tobat ini dia gimana caranya balas dendam dan untuk mengalahkan pemerintah yang seenaknya aja dengan rakyat gitu teman-teman. Terus yang terakhir tuh ada aksi, contohnya tuh ada Vagabond. Jadi drama ini tuh jelasin tentang bagaimana pertarungan, bagaimana menegangkan gitu, ada aksinya dan membuat cerita tuh lebih seru dan lebih dramatis gitu teman-teman. Oke, lanjut yang selanjutnya ada mitos atau fakta tentang K-drama. Kan banyak banget tuh di luar sana gimana sih pemikiran orang-orang tentang drama Korea sendiri itu, misalkan drama Korea isinya cuma cinta-cintaan doang, itu enggak ya teman-teman. Kan banyak banget drama Korea yang dengan genre lain gitu. Terus yang kedua, semua drama Korea memiliki akhir yang bahagia. Itu enggak, itu benar-benar mitos karena ada drama yang endingnya tuh ngegantung, ada juga yang happy ending dan ada juga yang sad ending benar-benar sampai kalau saya sendiri tuh gamon gitu nyebutnya. Terus yang terakhir tuh ada menonton drama Korea hanya membuang waktu. Ini kembali lagi ke individu masing-masing ya teman-teman. Kalau misalkan untuk saya sendiri tuh tidak membuang waktu dan justru malah saya manfaatkan sebagai mengisi waktu luang ketika saya memang tidak ada pekerjaan atau tidak ada tugas gitu, dan untuk juga merefreshing otak setelah misalkan kuliah berat gitu. Saya pelariannya biasanya ke nonton K-drama ini. Terus tadi udah dibahas tentang mitos, kalau tentang kisah cinta tuh enggak, ada genre lain seperti thriller, hukum, aksi, psikologi, medis, dan kriminal. Terus yang kedua, tidak semua drama berakhir bahagia, ada yang sedih, ada juga yang open ending. Open ending tuh dia jadi ngegantung gitu, entah dia bakal ada season 2-nya atau season 3-nya atau selanjutnya, atau emang ya dia ngegantung aja, nggak akan ada season selanjutnya gitu teman-teman. Kayak yang selanjutnya, yang terakhir tuh ada pelajaran dan manfaat serta manfaat. Yang pertama, pelajaran yang bisa saya ambil itu berpikir lebih kritis terhadap alur cerita dan karakter, terutama ini di genre thriller ya, karena karakternya tuh semuanya biasanya tuh abu-abu, jadi kita harus benar-benar paham dan ngikutin alur ceritanya dari awal sampai akhir biar tidak ada yang ke-skip. Kadang kalau ke-skip dikit aja tuh malah nanti bingung teman-teman. Terus yang kedua tuh belajar tentang arti keadilan, kerjasama, dan keberanian. Ini keadilan itu berarti masuk ke genre hukum tadi ya teman-teman, gimana kita belajar tentang sedikit banyaknya lah tahu tentang hukum gitu. Terus kerjasama dan keberanian. Yang ketiga tuh dalam melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Kemudian manfaatnya itu mengurangi stres setelah beraktivitas. Tadi aku udah bahas juga mengurangi stres setelah beraktivitas, misalkan tadi setelah kuliah beberapa bulan gitu kan, terus ini waktu libur itu kalau aku sendiri tuh ngisi waktunya tentang berlari ke nonton drama ini gitu. Terus yang kedua menjadi hiburan yang menyenangkan di waktu luang. Terus yang ketiga itu menambah wawasan tentang budaya Korea. Ya kalau kebanyakan penonton K-drama itu sedikit banyaknya bakal paham tentang drama bahasa Korea gitu. Dan juga misalkan ada orang Korea ngomong gitu, pasti sedikit banyaknya kalau penonton K-drama tuh pasti bakal paham gitu teman-teman. Terus ini ada dua poster yang menurut aku K-drama yang emang enjoy banget gitu untuk ditonton. Ini recommended teman-teman. Yang pertama ada Hospital Playlist.
itu tentang drama persahabatan antara kelima dokter. Ini enjoy banget, ini aku rekomendasiin banget. Terus yang kedua ada Twinkling Watermelon, ini persahabatan juga. Ini aku emes karena di dramanya ini tentang teman-teman tunarungu. Jadi kita bisa sedikit banyaknya belajar dan paham tentang apa itu bahasa isyarat gitu teman-teman. Oke, terakhir terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh teman-teman. Iya Nia, boleh. Izin masuk ya kakak dan teman-teman semuanya. Mau nanya nih Gal, tadi kan ada beberapa ending dari drama. Nah, kalau kamu sendiri ini tim yang endingnya bahagia, sedih, atau ngegantung nih lebih sukanya? Terus pertanyaan yang kedua itu, kamu pernah gak kayak ngikutin suka nih sama aktor atau aktrisnya? Jadi kamu ngikutin semua drama yang dia mainin gitu. Apa kamu milih-milih banget nih dramanya gitu? Atau nggak sesuai aktor aktrisnya gitu? Udah sih, makasih. Oke, makasih nih untuk pertanyaannya. Ini aku jawab yang pertama, itu aku lebih suka untuk drakor yang bener-bener happy ending ya, karena kalau happy ending tuh ada kepuasan sendiri gitu, kalau ternyata karakter yang dari awal udah menderita banget akhirnya happy gitu kan. Terus yang kedua itu sebenarnya aku nggak ngelihat aktor atau aktris yang aku suka aja, jadi aku bener-bener milih drama itu berdasarkan genre, terus sinopsis, alur ceritanya gimana, dan juga review orang-orang. Apa terjawab nih ya? Terjawab lalu, makasih. Oke, makasih. Selanjutnya mungkin boleh teman-teman. Ini slide-nya udah terlihat belum teman-teman? Udah. Tanda. Oke, izin masuk ya teman-teman. Izin memperkenalkan diri. Nama aku Miranda Zalianti dengan ujung NIM 46. Di sini aku mau presentasi hobi dan keahlian aku. Ya, sebelum aku lebih dalam lagi, aku akan menjelaskan hobi itu sendiri apa. Hobi itu adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang pada waktu luang memberikan rasa senang, Mira, kepuasan, dan mic-nya belum nyala, Mir. keterampilan. Kenapa, Maaf? Patah nih. Apakah ada yang salah, teman-teman? Patah-patah. Ngelek ya? Gimana ya? Aman. Masih ngelek nggak, teman-teman? Oke. Jadi aku ulang lagi ya, hobi itu kegiatan aktivitas yang dilakukan seseorang secara sukarela pada waktu luang karena memberikan rasa senang, kepuasan, dan hiburan. Selain sebagai sarana mengisi waktu luang, hobi juga dapat membantu mengembangkan keterampilan, mengurangi stres, serta meningkatkan kreativitas dan produktivitas seseorang. Nah, di sini masuk ke hobi aku. Jadi hobi aku sendiri itu membuat kue ya teman-teman. Nah, kenapa aku bisa hobi aku buat kue? Karena awalnya itu bermula pada saat SMP pas zaman COVID. Itu tuh kan kita libur di rumah aja kan. Terus posisinya juga lagi libur bulan puasa tuh. Kan aku kayak ngerasa gabut banget kan karena nggak ngapa-ngapain, kayak suntuk lah. Terus aku tuh mikir kayak hal apa ya yang bisa kegiatan apa yang berguna dan ngilangin gabut aku. Terus aku juga nyarilah di TikTok, di Instagram gitu. Terus lewatlah waktu itu karena mau lebaran ya, jadi ada orang buat nastar. Terus aku kayak ngerasa kepo kan, aku nyobalah buat. Terus aku juga bilang ke orang tua aku kalau aku mau buat nastar. Karena di rumah sendiri tuh kalau lebaran kan nastar tuh selalu dibeli ya, nggak pernah buat sendiri. Nah aku nyoba eksperimen buat sendiri. Terus aku dibeliin lah bahan-bahannya tuh kan. Terus aku buat lah dari awal, dari timbang, dari mengukur bahan, terus kayak ngadon. Itu capek sih guys untuk pertama kali
buat kue, tapi ternyata hasilnya tuh alhamdulillah bagus. Terus kayak cantik, enak gitu. Terus kayak keluarga aku juga muji kan. Terus kayak ya gitulah. Nah, semenjak itu mulai ngembangin resep-resepnya juga. Kayak aku nyobain resep bolu, nyobain brownies, terus nyobain juga cookies, nyobain buat donat juga. Nah, tapi sampai sekarang itu yang paling aku ngerasa aku tuh ahli dan sering banget aku buat itu ya buat cookies, teman-teman. Nah, di sini lanjut, aku akan ngejelasin cookies itu apa dulu ya. Jadi cookies itu adalah kue kering yang dibuat dari campuran tepung, mentega, gula, dan bahan lainnya. Kemudian dipanggang hingga matang, terus cookies memiliki tekstur yang renyah di bagian luar dan bisa lembut atau chewy di bagian dalam. Tergantung resep yang digunakan. Jadi ya tergantung resep yang kalian pakai gitu ya guys. Nah, lanjut ke jenis cookies. Nah, cookies itu punya banyak jenisnya ya, tergantung bahan yang kalian gunain sama resepnya juga. Terus ada yang renyah atau crispy, ada juga yang lembut dan chewy. Selain itu, variasi rasanya juga beragam, seperti coklat chip, butter, oatmeal, peanut butter, matcha, hingga red velvet. Nah, tapi jenis yang paling aku sering buat itu tuh coklat chip cookies dengan tekstur yang soft cookies ya teman-teman. Karena aku sendiri suka coklat kan, terus bahan-bahannya juga mudah didapetin. Makanya aku sering buat itu. Nah, terus, di sini aku ngelampirin cara membuat cookies. Ini boleh kalian terapin, yang enggak juga nggak apa-apa. Ini tapi resepnya juga sama kayak yang ada di TikTok ya. Nah, jadi ini caranya, yang pertama campurin mentega. Ini menteganya udah dilelehin, terus ditambahin palm sugar dan gula pasir. Diaduk, habis itu dimasukin telur, habis itu diaduk kembali. Habis itu step 3-nya tambahin tepung terigu dan baking powder. Kemudian aduk hingga menjadi adonan. Nah, habis itu kalau kalian tuh pengen nambahin warna boleh, karena itu sesuai selera kalian ya. Terus masukkan coklat chips atau potongan coklat batangan ke dalam adonan. Ini juga tergantung selera kalian. Kalian bisa masukin marshmallow, bisa. Kalian masukin keju juga bisa. Oatmeal bisa. Pistachio juga bisa ya. Terus bentuk adonan sesuai ukuran yang diinginkan. Ini juga terserah kalian mau bentuk apa ya, suka-suka kalian, eksperimen. Bisa bentuk love tuh, untuk kalau misalkan punya cowok apa gitu. Terus bisa bentuk bulat biasa, bentuk kotak juga bisa ya teman-teman. Nah, ini step 7 panggang dalam oven hingga matang. Terus step 8-nya dinginkan berapa menit, lalu cookies siap dinikmati. Oke, jadi segitu aja hobi dan keahlian aku. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan teman-teman. Iya, Kak. Boleh bertanya, Kak. Kak Valen. Oke, terima kasih Miranda. Aku izin nanya-nanya aja ya, kepo aja. Kalau dari kamu sendiri, kamu punya kue favorit kamu nggak? Entah dari rasanya mungkin kamu suka atau cara buatnya yang gampang gitu. Kalau dari aku yang favorit banget gitu ya cookies ini sih Kak, karena aku juga pribadi suka coklat kan, terus kayak cookies yang aku buat kan coklat chips kan, jadi itu yang paling aku suka, terus buatnya juga mudah, bahannya juga gampang dicari gitu, jadi itu sih Kak dari aku. Oke, terima kasih Miranda. Oke, jadi udah cukup dari aku. Silakan dilanjutkan ke teman selanjutnya ya. Oke, teman-teman, untuk screen-nya udah kelihatan belum? Udah nih ya. Udah, yang udah. Ini dulu ya, maaf. Oh, Rahyang dulu, gak apa-apa Rahyang. Enggak, kamu dulu. Oke. Ini udah kelihatan semua belum teman-teman? Udah nih ya. Udah. Ada. Oke.
Izin masuk ya kakak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Nia Sarinta Nida Panjaitan dengan ujung NIM 40. Jadi di sini aku mau sedikit berbagi. Hobi aku itu adalah bernyanyi. Nah, yang pertama kali aku mau bilang di sini kenapa bernyanyi itu bisa dibilang adalah hobi aku. Karena buat aku sendiri musik itu bukan sekedar pengisi waktu luang kalau lagi bosan aja. Jadi sejak sekolah, tepatnya SMA, bernyanyi itu adalah cara aku buat mengekspresikan diri aku sekaligus menjadi wadah utama aku untuk melatih mental aku di depan banyak orang. Terus ini ada beberapa foto perjalanan bernyanyi aku. Mulai dari aku ikut-ikut daftar seleksi pentas seni di dalam sekolah, sampai aku ikut lomba-lomba antar sekolah. Terus hobi aku ini disalurkan juga jadi materi gitu. Karena setelah aku ikut lomba-lomba kayak gitu, teman-teman aku ngajakin aku buat band gitu. Jadi kita tampil di berbagai kafe gitu dan lumayan kan dapat uang. Terus ini juga ada beberapa lagi foto-foto waktu aku nyanyi di sekolah-sekolah. Terus juga ini salah satu foto yang aku ingat banget karena waktu itu sedikit cerita ya teman-teman, waktu itu aku lagi study tour ke Bandung, terus ada panggung besar gitu. Ternyata itu buat musisi-musisi yang baru mau rilis lagu gitu, musisi-musisi yang belum terkenal gitu, belum hype. Nah, aku di situ ikut tampil, ikut memperkenalkan diri aku, terus nyanyi berbagai lagu gitu. Nah, nyanyi aku ini nggak cuma ikut-ikut kompetisi dan berbagai acara juga. Tapi di sini aku nyalurin bakat aku ini menjadi pelayanan di gereja juga. Terus aku juga mau kasih berbagi sedikit skill apa sih yang aku dapat dari nyanyi. Nah, yang pertama itu pastinya kepercayaan diri. Karena terbiasa tampil di depan umum, pastinya ngelatih aku untuk percaya diri. Lalu yang kedua, mental tangguh. Maksud mental tangguh di sini, dari kompetisi-kompetisi yang udah aku ikutin, pastinya nggak selalu menang kan teman-teman. Jadi aku juga pernah kalah, tapi dari kegagalan itu justru ngelatih aku untuk terus belajar, bangkit, dan berani mencoba lagi. Lalu yang ketiga, bernyanyi ini awalnya kan hobi ya, tapi ini juga jadi self healing aku di saat tugas-tugas kuliah numpuk atau waktu SMA. Kayak ikut berbagai organisasi kayak OSIS, Paskibra gitu-gitu yang bikin suntuk, pasti larinya aku ke nyanyi gitu. Terus di sini aku mau berbagi juga lebih dalam tentang bernyanyi. Jadi di dalam bernyanyi itu ada namanya olah vokal dan teknik. Jadi aku belajar gimana caranya ngontrol pernapasan diafragma, terus menjaga pitch suara, artikulasi yang jelas seperti apa, sampai merawat kesehatan pita suara juga. Nah, sedikit cerita juga teman-teman, waktu itu aku pernah kayak ikut lomba, pertama kali ikut lomba, terus karena excited banget, tiap harinya itu aku latihan terus, latihan per jam sekali kayaknya, per detik kayaknya, enggak nih kalau detik enggak. Maksudnya kayak pokoknya latihan terus lah gitu kan, sampai-sampai hamin 3 hari lomba itu dilaksanakan, suaraku hilang. Nah, terus salah satu cara, yaitu mama aku kayak motong-motongin kencur gitu, terus aku gadoin aja gitu tiap jam gitu, makan biar suaranya ada lagi. Nah, itu betapa pentingnya kalau mau bernyanyi itu ngerawat kesehatan pita suara kita juga gitu. Terus bernyanyi juga memerlukan rasa dan penghayatan, karena bernyanyi itu buat aku sendiri kayak cerita gitu, kita membedah lirik lagu, menyampaikan emosi dari lagu tersebut ke pendengar gitu. Nah, udah.
Terima kasih teman-teman. Ada yang mau bertanya gak? Iya, Billy. Nih aku pengen nanya nih, ada nggak sih idola yang apa penyanyi yang kamu suka lah gitu istilahnya? Udah itu aja ya, Bill. Oke, aku izin menjawab ya, Billy. Sebenarnya penyanyi aku suka banyak, tapi kalau misalnya aku ikutin banget nih albumnya, terus lagu-lagunya, itu Raisa. Apakah menjawab, Bill? Ya menjawab. Eh, aku serahin ke Rahyang ya. Makasih. Teman-teman sebelumnya ini screen-nya udah kelihatan belum? Udah. Oke, izin masuk ya teman-teman dan kakak Valen. Jadi di sini sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama aku Rahyang Jahmahrani dan ujung NIM 27. Nah, di sini aku akan mempresentasikan hobi-hobi yang aku punya. Mungkin dari screen ini udah kelihatan kayak kira-kira apa aja sih hobi yang aku punya. Jadi yang pertama tuh ada reading. Jadi salah satu hobi aku tuh membaca. Cuman membaca ini tuh nggak yang di antara hobi-hobi lainnya tuh nggak yang suka banget, tapi cukup suka lah. Jadi biasanya kalau aku sendiri tuh ngebaca novel atau alternative universe. Nah, alasan kenapa aku suka membaca dan juga manfaat dari membaca itu yaitu ada memperluas wawasan, melatih kemampuan berpikir, dan juga mengembangkan imajinasi dan empati. Nah, terus ini ada 3 rekomendasi novel dari aku yang menurut aku cukup bagus. Itu ada Hujan, Alster Lake, dan juga Tanah Lada. Nah, terus selanjutnya adalah listening music. Jadi aku tuh cukup suka ngedengerin musik, terutama yang easy to listen gitu loh, kayak pop, R&B, atau EDM. Terus alasan kenapa aku suka dan juga manfaat dari ngedengerin musik itu antara lain tuh mengingatkan momen spesial, meningkatkan fokus dan produktivitas. Terus juga musik tuh ngebuat aktivitas kita tuh terasa lebih hidup. Nah, terus ini ada 3 rekomendasi lagu EDM dari aku, ada Roses, Closer, sama Mama. Terus selanjutnya ada cooking and baking. Nah, jadi cooking and baking ini ya kayak masak-masak gitu ya teman-teman. Kalau Mira sendiri mungkin suka buat cookies, kalau aku open untuk masak apa aja gitu loh. Aku nyoba banyak banget, kayak nggak cuman baking tapi juga kayak masak-masak makanan-makanan lainnya. Alasan kenapa aku suka dan juga manfaatnya itu ada mengasah kreativitas, terus melatih kita untuk lebih sabar dan teliti, dan juga ngedorong keberanian kita untuk mencoba hal baru. Terus kalau misalnya kalian mau mulai nyoba cooking or baking gitu, ini ada 3 rekomendasi yang menurut aku cukup simple untuk dilakuin, yaitu ada buat cookies, puding, atau mac and cheese. Nah, terus yang terakhir adalah watching movie. Jadi aku tuh cukup suka nonton film, terutama film-film action gitu yang spy or agent, karena kayak menurut aku lebih menantang dan banyak plotnya gitu sih. Jadi alasan dan juga manfaat dari nonton film tuh menurut aku tuh bisa membuka pandangan atau perspektif baru, terus juga melatih kemampuan berpikir dan juga menganalisis, dan juga membantu memahami karakter dan emosi manusia. Nah, terus ini ada rekomendasi film-film yang menurut aku cukup bagus, itu ada Kingsman. Itu kalau nggak salah ada 4 series.
Cuman gini, banyak adegan tembak-tembakan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian kurang suka adegan kayak gitu, ada Now You See Me, dia ada 3 series dan itu cukup friendly gitu. Nggak ada, bahkan kalaupun ada cuman dikit banget adegan tembak-tembakannya karena dia lebih ke sulap-sulap gitu. Terus juga ada Mencuri Raden Saleh itu dari Indonesia. Mungkin itu sih teman-teman presentasi yang bisa aku tampilin ke kalian. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan? Silakan Kak Valen. Oke, makasih Yang aku mau nanyain tadi hobi baca novel. Kamu tahu Alster Lake? Nah, aku juga baca Alster Lake juga. Kalau dari kamu pribadi, kamu baca Alster Lake itu itu kan dari AU ya? Ya, Alternative Universe kan? Kamu baca dari situ atau dari novel fisiknya gitu? Aku dulu udah lama banget ngebacanya, itu dari pas masih baru ada Alternative Universe-nya doang sih Kak. Kalau novelnya aku belum sempat baca. Oke, oke. Udah aku cukup sih. Jadi, terima kasih Kak, dan terima kasih juga teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman dan Kak Valen. Aku izin share screen ya. Oke, udah kelihatan belum teman-teman? Sudah. Oke, kenalin aku Fahra Anindita Hermawan dengan ujung NIM 014. Ini aku mau mempresentasikan hobi aku yaitu baking. Apa sih baking itu? Baking adalah teknik memasak menggunakan panas dari oven sehingga adonan berubah menjadi makanan yang matang. Di sini ada beberapa contoh dari baking itu seperti cookies, roti, cupcake, dan brownies, dan cake. Jadi contoh-contoh tersebut itu dimasak dengan cara dipanggang. Selanjutnya itu ada kenapa aku memilih baking sebagai hobi. Yang pertama itu mengisi waktu luang. Jadi biasanya kalau misalnya aku gabut lagi di rumah itu biasanya aku bikin kue, bolu atau enggak brownies. Terus yang kedua itu senang mencoba resep baru. Yang paling aku sering bikin itu kan brownies. Jadi pertama kali aku bikin brownies itu enak dan biasanya aku tuh cari-cari resep baru yang lebih enak gitu. Terus yang ketiga itu menjadi cara untuk menghilangkan stres. Jadi biasanya kalau misalnya aku bikin brownies itu tuh bisa ngilangin stres gitu. Karena kalau pas dipanggang itu kan ke bauan wangi browniesnya kan. Nah itu bisa jadi kayak menghilangkan stres kayak gitu. Terus respon dari orang-orang terdekat kalau misalnya browniesnya enak itu tuh juga jadi pengaruhnya. Terus ada manfaat bakingnya itu yang pertama itu mengembangkan kreativitas karena kita bisa menghias atau menghias kue yang kita bikin sendiri itu. Yang kedua itu meningkatkan rasa percaya diri. Jadi jika kue yang kita bikin itu enak dan kita bagikan ke teman-teman atau orang terdekat dan mereka memuji itu kue tersebut enak juga, maka itu percaya diri itu akan meningkat. Terus melatih kemampuan memecahkan masalah. Nah, jadi jika kita membuat kue tapi gagal, nah di situ juga kita bisa melatih memecahkan masalah karena kita akan berpikir apa sih bahan yang kurang atau kelebihan kita saat menimbangnya tadi. Oke, sekian dari aku. Ada yang bertanya? Oke, silahkan ngomong aja langsung teman-teman karena di aku nggak kelihatan. Oke, izin bertanya Pak Hara. Sebenarnya dari tadi hobi kita ada yang sama ya, baking semua. Nah, kira-kira dari Fahra sendiri aku mau nanya nih, menurut kamu pernah gak sih kayak berpikiran dari hobi kamu ini jadi sebuah usaha gitu? Oke, izin menjawab ya.
Jadi waktu aku suka baking itu sama kayak pas SMP masa-masa COVID juga kayak gitu. Jadi waktu setelah COVID itu kita kan udah sekolah ya kelas 9 deh kalau nggak salah. Nah itu aku dulu pernah jualin bolu-bolu kayak brownies itu tapi yang versi ekonomisnya. Karena kayak waktu anak SMP paling ya 5.000 itu udah kayak ya murah gitu. Tapi kalau 10.000 udah mahal. Jadi waktu SMP aku pernah jualin brownies versi ekonomisnya gitu. Apakah menjawab? Menjawab Fahra, makasih. Ya. Oke, aku lanjutin ke Aan. Terima kasih teman-teman. Kira-kira share screen-ku udah masuk belum ya? Udah. Oke, udah. Di sini aku bakal presentasiin tentang hobi dan keahlianku, di mana hobi dan keahlianku itu merupakan hal yang bakal mengisi waktu luangku dengan kegiatan positif. Nah, pertama itu aku bakal jelasin apa itu sih hobi. Nah, secara simpelnya, hobi itu suatu kegiatan yang disukai dan dilakukan ketika waktu luang dan kita ngelakuinnya pasti dengan waktu yang kayak happy dan nggak tertekan gitu. Nah, next. Nah, diomongin hobi pasti ada contoh-contoh hobinya di sini. Pertama itu ada hobi bersepeda, bermain musik, membaca, menggambar, hobi menyanyi, berolahraga, berkebun, lari pagi, dan lain-lainnya yang mungkin nggak bisa aku sebutin semuanya. Nah, hobi aku itu apa sih? Nah, itu seperti itu dah. Hobi aku adalah menggambar. Ya, aku melakukan gambar ini ketika aku SMP dan waktu itu masanya COVID. Nah, ya. Terus next lanjut. Apa itu menggambar? Menggambar bagi saya bukan sekedar membuat garis di atas kertas. Menggambar adalah cara di mana untuk menerjemahkan apa yang ada di pikiran, ada di hati, dan menjadi sesuatu yang bisa dilihat orang lain. Kadang bagi saya, menggambar bisa saja ketika saya punya ide, kadang karena ingin mengabadikan sesuatu yang indah, dan kadang hanya untuk menenangkan diri. Terkadang saya juga melihat sisi lain dari menggambar, yaitu sebagai suatu proses yang bukan hanya hasil akhir. Ada kepuasan ketika saya menggambar di sebuah sketsa yang awalnya hanya beberapa garis, perlahan berubah menjadi gambar yang utuh. Bahkan ketika hasilnya itu belum sempurna, saya tetap menikmati suatu proses belajar tersebut menjadi teknik baru dan memperbaiki setiap kesalahan. Nah, dari menggambar ini, apa sih manfaatnya? Kita akan lanjut ke manfaat. Manfaat dari hobi menggambar ini, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kreativitas, di mana menggambar melatih kita untuk berpikir kreatif, menciptakan ide baru, dan mengekspresikan imajinasi dalam bentuk visual. Nah, yang kedua yaitu melatih kemampuan observasi. Saat menggambar, saya belajar untuk mengamati bentuk, warna, tekstur cahaya, bayangan, dan proporsi suatu objek dengan lebih teliti. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan konsentrasi ataupun kefokusan. Nah, selama proses menggambar, itu membutuhkan perhatian terhadap detail, sehingga kita juga dapat melatih kemampuan berkonsentrasi dalam waktu yang lebih lama. Nah, yang keempat, yaitu menjadi sarana mengekspresikan emosi. Bagi saya, menggambar dapat menjadi emosi untuk, bukan menjadi emosi, tetapi menjadi media untuk menuangkan perasaan, pikiran, ataupun pengalaman yang terkadang itu
sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pernah nggak sih kamu itu kayak kadang ngerasain kayak kesel sama orangnya tapi nggak bisa kan ngomong. Jadi bagi saya dengan dengan sulit mengungkapkan kata tersebut, saya menuangkan hal tersebut dengan menggambar. Nah, dari hal ini kita juga dapat mengurangi stres dan memberikan efek relaksasi. Yaitu di mana saat menggambar saya akan merasa lebih tenang saat menggambar ketika emosi tersebut dialihkan ke gambar. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Ketika saya melihat hasil karya saya terus berkembang, saya merasa puas dan mendapatkan keyakinan atas kemampuan saya dan mampu menjadi lebih percaya diri lagi. Nah, terus yang terakhir yaitu melatih kesabaran dan ketekunan. Membuat gambar yang baik itu tentu pastinya memerlukan waktu dan latihan, sehingga membentuk sikap sabar dan pantang menyerah. Nah, ini adalah beberapa kata buat saya kalau teman-teman wajib suka menggambar. Kenapa? Karena menggambar adalah bahasa tanpa kata. Nah, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan. Nah, iya, Galuh, boleh? Izin tanya ya, An. Kan tadi kamu sempat bilang ketika marah itu akan menggambar. Nah, itu kira-kira kamu akan menggambar apa tuh? Apakah apa yang ada di depan kamu sekarang juga, apa kamu langsung gambar, ataukah sempat kesel sama orang dan kamu gambar muka orang tersebut, atau apa gitu, An? Terima kasih. Sebenarnya aku juga sempat mikir kayak, kalau aku gambar, aku harus ngapain ya? Sedangkan aku lebih ke apa ya? Karena kan menggambar itu menuangkan emosi, lebih kayak nyoret-nyoret aja, tapi kayak berakhir coretan itu bakal gimana ya? Coret-coret gak jelas gitu loh. Cun nggak? Nah iya kayak pasti kan gambarnya neken gitu kan kayak kesel, lu ini ya gara-gara lu gitu. Nah pasti gitu kan. Nah jadi kayak udah dicoret atau gambar orang mungkin mukanya itu nggak terlalu jelas, tapi lebih ke gimana ya? Kayak gumpalan eh, apa? Gumpalan benang gitu. Kayak gitu terus aku sobek kertasnya. Sejujurnya dengan tips itu boleh sih dicoba. Tips itu setelah merobek sambil dicoret-coret begitu terus kita robek dan jujur aku udah nggak emosi sih. Terus dari aku. Mungkin dari aku itu aja. Aku balikin ke teman-teman. Kasih. Maaf, ini teman-teman udah nggak ada yang nanya lagi kan? Atau Kak Valen nggak? Mungkin ini Zoom-nya apakah boleh sudah diakhiri? Atau ada saran dari Kak Valen atas Zoom ini? Masukan. Oh, boleh. Bentar aja ya. Aku mau ngucapin
Terima kasih buat teman-teman semua kelompok 9 karena udah presentasi hobinya masing-masing, udah mau berbagi pengalamannya masing-masing. Hobinya bagus-bagus banget dan pasti bermanfaat buat teman-teman. Mungkin saran aku ke depannya, hobi-hobi yang kalian punya bisa kalian salurkan dengan baik, mau di lingkungan kampus ataupun di luar lingkungan kampus yang bisa membanggakan nama teman-teman ataupun nama prodi nantinya. Dan untuk sisanya mungkin semangat dan udah cukup dari aku. Makasih teman-teman. Boleh ditutup? Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih Kak. Kasih teman-teman. Diri.